juga. Oke, jadi itu pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Samad dan Amir Murdansa. yang satunya lagi Adip Alpinas lagi Bukan kamera. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, di mana kami mengambil judul Sistem Informasi Penjualan Barang Berbasis Web. Untuk itu, biar lebih jelasnya, langsung saja kepada Kita simak videonya. iya benar banget. Iya deh. Jadi langsung saja ke penjelasan. Cekidot. Di era globalisasi sekarang ini, banyak sekali persaingan bisnis antara perusahaan, baik yang berskala kecil, menengah, maupun yang berskala besar. Untuk mengatasi persaingan bisnis tersebut, suatu perusahaan harus menyiapkan segala sesuatunya guna mengikuti persaingan bisnis yang semakin ketat, yaitu dengan cara mengetahui bisnis apa yang sedang laku di pasaran dan produk apa yang saja yang banyak diminati para konsumen. Manajemen yang baik dan terstruktur, para karyawan yang ahli di bidangnya, dan yang paling penting yaitu dukungan sistem informasi yang baik. Karena dengan sistem informasi yang baik, maka suatu perusahaan akan memiliki banyak keunggulan sehingga akan mampu bersaing dengan perusahaan lain dan mempertahankan eksistensinya di dunia usaha bisnisnya. Selain faktor-faktor tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu perusahaan dalam rangka peningkatan mutu kerja para karyawan. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi suatu perusahaan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi karyawan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Perancangan sistem adalah pengembangan atau pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang pisah menjadi suatu kesatuan utuh menurut Jogianto HM 2001. Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan entiti dari suatu sistem. Langkah-langkah membuat ERD adalah: yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan tersebut. Dan yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci yang biasanya tidak diberi garis bawah. Jadi seperti yang ada di simbol yang teman-teman lihat, di sana ada simbol persegi panjang yang mempunyai keterangan entiti digunakan untuk menggambarkan objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkaran pemakai. Selanjutnya ada lingkaran yang lonjong atau lonjong ya istilahnya, yang mempunyai keterangan atribut digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen suatu entiti. Selanjutnya ada elemen segi empat yang mempunyai keterangan relasi, menggambarkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang alas dari himpunan entitas yang berbeda. Selanjutnya ada garis lurus, digunakan untuk menghubungkan entiti dengan atribut-atribut lainnya. MySQL. Apa itu MySQL? MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi desktop atau web yang menggunakan database
sebagai sumber dan pengelola datanya. Kepopuleran MySQL antara lain karena MySQL menggunakan SQL sebagai dasar untuk mengakses database-nya sehingga mudah untuk digunakan. Kinerja query yang cepat dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan skala menengah kecil. MySQL juga bersifat open source dan free. Pada berbagai platform, MySQL didistribusikan dengan lisensi open source GPI mulai versi 3.23 pada bulan Juni 2000. Arif M. Rudianto 2011. Sistem informasi penjualan. Sistem informasi penjualan adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Philip Kotler 2000. Source di sini menampilkan source kode yang telah kita gunakan untuk indeks atau hasil penjualan dan source kode untuk proses hasil penjualan. Di sini tidak bisa dijelaskan lebih detail karena satu dan lain hal, keterbatasan waktu juga. Maka lanjut ke ini adalah output dari source kode yang tadi, di mana di sini ada output data penjualan dan output hasil proses penjualan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pembahasan analisis leksikal, analisis sintaksis, dan analisis semantik. Yang dimana analisis ini merupakan hasil sebuah analisis dari sebuah program di atas. Untuk yang pertama kita langsung aja. Di sini ada analisis leksikal. Analisis leksikal mengerjakan pengelompokan urutan-urutan karakter ke dalam komponen pokok. Yaitu yang pertama ada identifier, delimiter, simbol operator, angka, keyword, noise word, blank, komentar, dan seterusnya yang menghasilkan suatu token leksikal yang akan digunakan pada analisis sintaksis. Contoh, pada tabel yang pertama itu ada token if else, iso, class, variate, include, yang dimana jenis tokennya itu ini adalah keyword. Baik, selanjutnya kita pembahasan yang selanjutnya yaitu ada analisis sintaksis. Dalam tahap ini karakter atau token yang diperoleh pada analisis leksikal disusun dan dikelompokkan dalam suatu hierarki tertentu yang secara keseluruhan mempunyai arti tertentu. Disinilah struktur program yang lebih besar diidentifikasi, statement, deklarasi, ekspresi, dan lainnya menggunakan token leksikal yang dihasilkan analisis leksikal. Analisis sintaksis selalu bekerja bergantian dengan analisis semantik. Lalu di sini ada contohnya di bawah ini. Yang pertama itu merupakan index.php, yang kedua itu melakukan sebuah penginputan barang, yang ketiga lalu akan ada hasil dari sebuah output penginputan barang tersebut. Baik, yang terakhir yaitu ada analisis semantik. Disinilah dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada. Analisis semantik menghasilkan suatu kode objek yang dapat dieksekusi dalam transaksi sederhana, tetapi biasanya bentuk dari kode objek yang dapat dieksekusi ini merupakan bentuk internal dan final program eksekusi yang kemudian dimanipulasi oleh tahap optimasi dari translator sebelum akhirnya kode eksekusi benar-benar dihasilkan.
Analisis semantik ini sangat berperan dalam memeriksa kesalahan-kesalahan yang bersifat semantik. Salah satu peranan analisis semantik yang paling penting adalah pemeriksaan tipe variabel. Contoh di sini ada contoh pada tabel di sini. Yang pertama itu ada elemen include yang tujuannya itu fungsinya digunakan untuk menyertakan file PHP lain ke dalam suatu program PHP. Baik, selanjutnya langsung saja pada kesimpulan dari pembahasan kelompok kami, yaitu kesimpulannya dari pembahasan tentang sistem informasi penjualan barang pada toko RJF pada berlokasi di Dharma Kuningan ini, kelompok kami ini dapat mengambil kesimpulannya untuk yang pertama, yaitu sistem yang berbasis komputer diharapkan dapat mempermudah pegawai pada sistem informasi penjualan barang pada toko RCF fotokopi dalam melakukan aktivitasnya, khususnya dalam penyimpanan data dan pembuatan laporannya. Yang kedua, sistem baru yang berbasis komputer diharapkan memberikan kemudahan informasi secara cepat, tepat, dan akurat yang meliputi pemasukan, penyimpanan, pencarian data-data tertentu jika suatu waktu dibutuhkan sebagai bahan analisa bagi pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, sistem baru yang berbasis komputer diharapkan dapat membantu pengolahan setiap transaksi penjualan dan pembelian di toko RJF tersebut, sehingga proses pembuatan nota penjualan dapat dilakukan secara otomatis. Dan yang terakhir, dengan adanya sistem baru, maka saat ini pengolahan data penjualan sudah terkomputerisasi secara otomatis, sehingga dapat mempermudah pengolahan data barang dan barang serta meningkatnya kinerja karyawan di dalam perusahaan. Tadi mah agak serius dikit lah. Oke teman-teman, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Berbicara kurang pasti sudah tentu, namun tidak mengurangi kehebatan teman-teman dalam menonton penjelasan video kami. Langsung saja dan penutupannya. Yes. Saya Muhammad Usama. Saya Amir Mardiansyah. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.